Selamat malam, perkenalkan nama saya Winnie Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi data terdistribusi, sistem terdistribusi yang hierarki dan horizontal. Definisi terdistribusi. 1. Distribusi processing adalah konfigurasi sistem komputer dengan prosesor dari yang berbeda lokasi di link dengan telekomunikasi konfigurasinya melayani satu organisasi konfigurasi dirancang dalam bentuk yang terintegrasi. Kedua, distribusi data processing sistem untuk menangani data dalam organisasi dengan prosesor lebih dari satu dan terpisah. Ketiga, distribusi intelijen, pemakaian prosesor-prosesor dalam terminal, controller atau peripheral lain untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang tidak melakukan transaksi proses secara lengkap. Keempat, processing distribution, pemakaian remote processor yang melakukan processing atau transaksi secara lengkap sama dengan distribusi intelijen. Fungsi terdistribusi. Dalam beberapa sistem terdistribusi, setiap node-nya dapat merupakan sistem yang tidak terdiri sendiri node dari sistem distribusi, yaitu sistem data processing pada masing-masing lokasi dengan cara masing-masing yang ada pada node tersebut. Penempatan di mana intelijen terminal dapat dipasang dalam jaringan distribusi intelijen. Terdistribusi diartikan sebagai pendistribusian fungsi secara vertikal, di mana semua kebanyakan transaksinya harus ditransmisikan ke sistem komputer yang lebih tinggi atau jaringan sistem-sistem komputer yang lebih tinggi. Aspek-aspek di mana sistem bisa sentralisasi atau distribusi. 1. Aplikasi processing. 2. File. 3. Database. 4. Input atau output. 5. Network control. Dan 6. Intelijen atau fungsi distribusi. Alasan-alasan pemakaian fungsi distribusi. 1. Berkaitan dengan host fungsi-fungsi komunikasi, jika semuanya dibebankan ke sentral bisa berat beban sentralnya. Eksekusi serial seakan dapat dirubah menjadi eksekusi paralel untuk fungsi-fungsi yang banyak. 2. Berkaitan dengan jaringan network transparan, digunakan untuk menghindari perubahan network, tetapi tidak merubah fungsi-fungsi distribusi. Ketiga, berkaitan dengan end-user dialog antar terminal dan operating harus efisien. Alasan lain menggunakan fungsi terdistribusi. 1. Dialog yang efektif, interaksi lokal atau tidak melalui transmisi, panel lokal, dan kecepatan root biaya. Kedua, mengurangi biaya telekomunikasi. 1. Mengurangi jumlah pesan atau mesh. 2. Kompresi data dan minimum root biaya. Ketiga, mengurangi beban host, operasi paralel, dan memasang jumlah terminal yang besar. Keempat, security atau keamanan, kriptologi, dan kontrol akses. Kelima, independent network. Network transparan, programmer menggunakan network tanpa harus memikirkan detail networknya. Sistem terdistribusi yang hierarki. Sistem terdistribusi yang hierarki adalah sistem dengan pendistribusian pengolahan, yaitu sistem yang prosesor-prosesor peripheralnya menyimpan datanya dan bekerja sendiri, tetapi dihubungkan juga dengan sistem yang di tingkat lebih tinggi. Kriteria teleprocessing yaitu kriteria untuk menentukan apakah suatu transaksi perlu ditransmisikan, yaitu bila transaksi memerlukan kemampuan dari komputer besar. Bila data yang diperlukan disimpan di pusat, jika tidak, maka transaksi diolah secara lokal. Teleprocessing memerlukan teknik database dan data komunikasi, di mana sistem sebagai prosesnya dilakukan visceral dan sebagian lainnya di sistem lokal yang biasa disebut konfigurasi hierarki. Contoh konfigurasi yang hierarki. Contoh konfigurasi yang hierarki yaitu 1. Asuransi. Prosesor pada setiap cabang perusahaan asuransi menangani detail dari kontrak asuransi. Pemasukan dan penilaian klaim dikerjakan secara online pada mesin lokal, kemudian dikirimkan ke kantor pusat dan yang menyimpan informasi yang up to the minute. Kedua, supermarket. Setiap toko mempunyai komputer mini yang mencatat penjualan dan menangani kontrol persediaan. Slip penjualan dicetak bagi pelanggannya. Penjual dapat menggunakan terminal untuk menampilkan harga, persediaan, dan uang yang diterima. Manajemen toko mengakses informasi penjual, barang, dan laporan analisis lainnya. Ketiga, biaya.
Transmisi data berkurang dan banyak fungsi yang dipindahkan dari host atau biaya total berkurang. Keempat, kapasitas. Banyak fungsi yang tidak dapat ditangani host dapat dilaksanakan secara paralel. Kelima, ketersediaan. Aplikasi penting dapat terus dikerjakan oleh prosesor peripheral kecil bila mana ada kerusakan di host atau telekomunikasi. Sistem terdistribusi horizontal. Perbedaan antara distribusi vertikal dan horizontal yaitu pada mekanisme di tingkat yang lebih tinggi, seperti manajemen file, database, kontrol terminal yang intelijen, pemadatan data, pengeditan, dialog manusia komputer, recovery, dan restart. Pada subsistem transmisinya, yaitu bagian yang mentransmisikan data antar komputer. Konfigurasi horizontal dapat diklarifikasikan berdasarkan derajat kehomogenan sistem yang berkomunikasi. Hal ini mempengaruhi 1. Perancangannya, 2. Pemilihan software, dan teknik jaringan. 3 faktor yang menentukan adalah mesin, aplikasi, dan organisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.